Eee, Assalamualaikum Pak Amin. ya, baik, assalamualaikum Pak Fadli. Assalamualaikum Pak Fadli. Ya, begini Pak, mungkin menyita waktu Bapak sebentar ini karena Ya, saya rasa saya punya persoalan atau masalah ini Pak yang perlu ya Pak Fadli, dibantu ini Pak. ya, Bagaimana supaya saya bisa keluar dari masalah ini Pak? ya nak, ya nak. Saya perhatikan nak, dan anak sudah selesai mengajar. Ya, saya lihat itu hasilnya selalu bagus ya, selalu bagus. Kalau anak sudah biasanya belajar di rumah dengan siapa? Saya selalu belajarnya sendiri saja di rumah Pak, belajar mandiri. Oh, kalau biasa belajar di rumah, Ya begitu. eh, ya apa? Eh, nggak pernah dibantu sama orang tuanya atau kakaknya. Ya terkadang sih orang tua ingin bantu Pak, tapi saya rasa selalu uh, senang dengan belajar sendiri begitu Pak. Saya kecenderungannya untuk sendiri dan melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain itu selalu ingin saya lakukan seperti itu Pak. Inilah yang mungkin Bapak bisa bantu bagaimana supaya ini masalah saya yang saya alami bisa terpecahkan dan bisa dibantu oleh Pak Amin. Oh iya nak. Saya mau sedikit tanya-tanya nak Fadli. Eh, nak Sula, kira-kira apa eh, hasil yang nak anak Sula itu merasa bahwa saya ini terlalu individual. Apa yang Sula ingin capai? Ya setidaknya dalam uh, saya konsultasi dengan Pak Amin ini supaya bisa mencari solusi yang baik. Saya bisa bergabung dengan teman-teman yang lain di tentunya saya bisa menjalin komunikasi yang baik dan saya dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-teman di kelas Pak, terutama di teman-teman yang ada di kelas saya. Ya ya baik nak. Untuk hari ini untuk konsultasi dengan Bapak, tentu kita punya agenda ya nak. Agendanya tentu kita pertama bagaimana caranya supaya anak pula bisa kembali bergabung dengan teman-temannya. Kemudian kira-kira solusi apa yang kita gunakan, kira-kira yang mana alternatif yang kita pakai ya nak. Coba Bapak tanya ya. Nah, sekarang Nasila, apakah pada saat merasa belajar mandiri, apakah itu sudah nyaman menurut Nasila? Nyaman atau bagaimana? Sebenarnya belajar sendiri ini Pak ada kelebihannya, saya merasa tenang, saya merasa tidak ada yang ganggu dan sebagainya. Tetapi Ya, terus terang Pak, saya ya, keinginan saya untuk belajar bersama dengan teman-teman yang lain itu sangat besar juga, mengingat kalau saya belajar kelompok Pak, itu setidaknya saya bisa mencari alternatif-alternatif pengetahuan dari teman-teman dan tentunya referensi-referensi yang lain dari teman-teman saya bisa dapatkan Pak, mungkin seperti itu. Tapi saya tidak tahu Pak, kenapa ini uh, saya sangat sulit untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan teman-teman. Mungkin seperti oh, itu Pak. begitu. Ya. Nah, apa yang menjadi hambatan? Apa kira-kira yang menjadi hambatannya ya sehingga Nasila menjadi Ya mungkin salah satunya Pak itu karena memang saya mungkin kurang kurang mahir dalam bergaul Pak, sehingga saya terkesan untuk uh, menjalin komunikasi dengan teman-teman yang lain Pak. Selain itu Pak, terus terang Pak, teman-teman saya itu Pak rata-rata dari golongan ekonominya menengah ke atas Pak. Sementara saya kan orangnya dari keluarga yang sederhana, bahkan bisa dikatakan
jauh di bawah sederhana, sehingga jarak antara saya dengan teman-teman Pak itu jauh berbeda. Mungkin ini juga salah satu faktor Pak sehingga saya minder dengan teman-teman dan kurang bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan teman-teman yang lain. Ya. Oh, itu faktor yang penyebabnya. Nah, kira-kira ada faktor yang menyebabkan selain dari faktor karena teman-temannya lebih tinggi, maksudnya lebih bagus ekonominya dibandingkan Nasrullah, ada kira-kira faktor lain penyebabnya? Apakah hanya karena faktor itu Nasrullah sehingga merasa minder dengan teman-teman yang Iya lain? Pak, bagaimana maksudnya Pak? Kurang jelas. Maksudnya selain itu faktor tadi karena teman-temannya itu adalah maksudnya orang mampu Iya, dibandingkan selain Nasrullah, tadi apa hanya dari faktor itu faktor saja? mungkin memang Apakah ada faktor lain lagi? iya Pak, itu tadi saya sampaikan selain faktor ekonomi Pak, memang mungkin pembawaan saya yang memang pendiam Oh iya. dan sulit untuk bergaul dengan teman-teman. Itu mungkin salah satu kekurangan saya Pak yang sulit untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman sehingga saya jarang bergaul dan kerja-kerja kelompok itu selalu saya terpinggirkan. Mungkin seperti itu Ya, Pak. baik, Mbak. Sebenarnya sih bekerja itu bekerja berkelompok, bekerja kerja masing-masing ya, nak, menurut Nasrullah. Namun kira-kira kalau menurut Nasrullah, yang mana lebih efektif kalau misalnya kita bekerja tugas? Apakah kira-kira lebih efektif kelompok atau lebih efektif dengan individu? Menurut Nasrullah, yang mana kira-kira lebih efektif? Iya Pak, kurang jelas Pak. Maksud begini, kan tadi Nasrullah itu merasa bahwa lebih individual dibandingkan dengan kelompok ya, lebih senang sendiri Iya Pak. ya. Nah, saya Iya mau Pak. sedikit mau tahu kira-kira menurut Nasrullah itu lebih efektif bekerja kelompok atau bekerja sendiri? Yang mana kira-kira dari kegiatan yang Nasrullah rasakan? Yang mana kira-kira yang menurutnya lebih Bapak efektif? kan tahu sendiri saat ini kan jujur saja Pak, nilai saya Pak, meskipun saya belajar sendiri Pak, nilai saya itu memang Ya nak, terang jelas suaranya. Tetapi saya pun harus mengakui Pak, kalau saya kerja sendiri Pak, terkadang saya mendapat jalan buntu untuk melakukan sesuatu sehingga terkadang ada hal-hal seharusnya mungkin saya bisa selesaikan seandainya saya bersama dengan teman-teman yang lain dan terpaksa itu harus tertunda karena saya tidak tahu Pak seperti itu. Meskipun nanti saya cari-cari referensi sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan satu persoalan yang mungkin sederhana saja kalau seandainya saya kerjakan secara berkelompok dengan teman-teman. Saya harus akui itu Pak. Iya. Oh ya, ya. Baik. Saya rasa Pak Nasrullah ini memang istilahnya sudah ada keinginan ya, ada keinginan untuk mau bergabung dengan temannya, cuma karena itu merasa bahwa Pak Nasrullah itu minder, kemudian karena memang karakternya pendiam, jadi dulu sudah berapa lama? Apakah selama belajar di sekolah, Nasrullah memang tidak pernah mencoba untuk bergaul dengan teman-temannya? Sebenarnya Pak, saya besar sekali keinginannya. Sebenarnya besar sekali keinginan untuk bergaul dengan teman-teman yang lain, Pak. Tetapi ini tadi persoalannya karena saya malu, minder karena beberapa faktor tadi, Pak, sehingga saya selalu bukan sebenarnya dijauhi, Pak, tapi saya memang menjauh dari teman-teman. Karena seperti itu ada perasaan-perasaan yang selalu merasa rendah dibandingkan dengan teman-teman, sehingga itulah saya selalu menjauh dan inilah kurang aktif dengan kegiatan-kegiatan kelompok yang ada di sekolah. Saya lebih cenderungnya menyendiri dan mengerjakan tugas sendiri.
Jadi saya bisa tangkap. Nah, Nasrullah ini eh, apa namanya pada dasarnya kepercayaan dirinya kurang, ya, kurang percaya diri. Ya Pak. Kemudian eh, saya bisa menangkap bahwa Nasrullah ini apa namanya orangnya yang kurang percaya diri, ya, kurang percaya diri karena mungkin karena tadi disebabkan faktor itu minder karena teman-temannya merasa bahwa ekonominya lebih baik dibandingkan Nasrullah. Kemudian yang kedua itu merasa bahwa karakternya pendiam tidak susah berbaur dengan teman-temannya ya nak begitu maksudnya. Jadi itu yang Iya perlu Pak. Iya. dibangun dari Nasrullah ini adalah rasa percaya dirinya, ya, rasa percaya Iya dirinya. Pak. Kita dulu menggali itu bagaimana Nasrullah supaya bisa membangun rasa percaya dirinya. Saya mau tanya dulu, kira-kira Nasrullah kalau saya ingin supaya saya misalnya percaya diri bisa lebih Sebenarnya bagus, Pak, kalau hmm, percaya di membangun percaya diri bagaimana nak untuk membangun rasa percaya dirinya? sebenarnya Pak, kalau percaya diri, saya bisa katakan saya juga bukan kurang percaya diri karena justru karena saya selalu mengerjakan tugas-tugas saya sendiri, Pak. Itu membuktikan bahwa percaya diri saya mungkin agak tinggi, lalu berusaha untuk melakukan hal-hal itu sendiri secara mandiri. Yang saya punya di sini Pak adalah uh, keminderan dengan teman-teman yang lain karena faktor tadi, mungkin karena faktor yang pertama ekonomi. Kemudian yang dari dalam tadi ya mungkin seperti tadi yang Bapak sampaikan. Tetapi yang saya harapkan sebenarnya ini Pak, seandainya saya bisa, harapan saya yang sangat besar, seandainya saya bisa membangun komunikasi dengan teman-teman saya yang lain, mungkin uh, akan bisa ini sekarang kan bagus Pak. Saya yakin Pak, seandainya saya bisa membangun komunikasi dan bersama dengan yang lain, mungkin nilai saya jauh lebih bagus dari yang karena Oh adanya iya bantuan bagus. dari teman-teman yang saya tidak sanggup untuk mengerjakannya. Ya, mungkin Iya. seperti itu Pak. Oh iya bagus sekali nak. Jadi saya bisa dapat informasi dari Nasrullah bahwa percaya dirinya alhamdulillah tidak ada masalah, ya. Jadi sekarang saya bisa lagi menemukan bahwa Nasrullah ini mungkin untuk mencapai bagaimana supaya masalahnya bisa apa namanya bisa selesai atau bisa ditemukan titik terangnya. Kira-kira Iya. kira-kira Nasrullah coba kira-kira langkah-langkah apa untuk menggapai itu langkah-langkah yang Nasrullah kira-kira apa yang bisa dilakukan ya supaya bisa tercapai mimpinya bahwa saya ingin kembali bergabung, saya mau bergabung dengan teman-temanku supaya saya bisa lebih apa namanya lebih banyak teman atau Iya. bisa bekerja sama-sama. Mungkin Kira-kira punya nggak inilah langkah-langkah yang yang bisa Anda lakukan? inilah sebenarnya Pak yang saya sengaja ketemu dengan Bapak dalam hal ini Ya, berkonsultasi. Mudah-mudahan saya bisa diberikan sedikit pencerahan supaya saya bisa keluar dari situasi seperti ini. ya, Yang pertama mungkin Pak, seandainya Bapak bisa memfasilitasi saya ya. supaya saya bisa ikut serta dalam keaktifan di kelompok belajar yang sudah terbentuk sekarang Pak di kelas. Seperti itu. Kemudian nak kira-kira Uh, ya ya oke. Jadi saya bisa temukan satu caranya bahwa itu. Mungkin kira-kira ada enggak yang alternatif lain supaya bisa bergabung dengan teman-temannya? Mungkin bisa lebih jelaskan lebih inilah. Ya, kemudian yang kedua Pak, karena terus terang Pak, saya juga ini minder dengan teman-teman karena tadi faktor ekonomi Pak ya. Makanya mungkin salah satu solusi ini ya mungkin saya harus menjadi termotivasi dulu untuk bisa menjadi orang kaya yang berada seperti teman-teman yang lain supaya saya bisa masuk dalam komunitas teman-teman yang lain seperti itu Pak. Oke, nak. Tapi yang pertama mungkin Pak dulu mungkin saya bisa difasilitasi Pak yang Ya, kelompok-kelompok yang ada di kelas ini Pak saya bisa diaktifkan juga ya. supaya secara bertahap mungkin bisa
beradaptasi dengan teman-teman yang ada di kelas saya, Pak. Ya. Oh begitu ya nak. Kemudian untuk menjadi saya perhatikan anakku selama ini, saya amati bahwa anak Fadli, anak sekolah itu tidak apa namanya, tidak, bukan murid yang apa, yang jelek nilainya ya. Maksudnya saya bangga dengan anak-anak karena dengan kerja mandiri, mampu menunjukkan bahwa saya juga bisa. Cuma itu memang yang menjadi ini, karena saya perhatikan Nasrullah kalau belajar, loh kenapa lebih senang, saya lihat lebih senang mandiri dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian saya lihat juga tidak bergaul. Ya itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan besar buat saya. Ya kenapa sih Nasrullah ini menjadi seperti itu? Ya. Nah, tadi Nasrullah tadi menjelaskan bahwa ada beberapa ingin sekali sebenarnya, cuma karena Nasrullah merasa minder, ya, merasa minder dan kemudian tidak mempunyai karakter yang pendiam, sehingga tidak ini. Mau tanya masalah pendiamnya, pendiam maksudnya dalam apa sehingga bisa Nasrullah merasa dirinya pendiam? Iya Pak, bisa diulangi Pak. Kenapa merasa Nasrullah ini bahwa saya ini pendiam? Kenapa Nasrullah mengatakan seperti itu? Iya, karena kebiasaan saya memang di sekolah itu, Pak, Bapak mungkin sering amati saya dan teman-teman yang lain, Pak. Biasanya memang saya selalu menyendiri di bawah pohon, Pak, sambil baca-baca buku, dan memang terkesan kenapa ya saya seolah-olah merasa nyaman kalau sendiri, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang seperti ini bertanya dengan saya tentang tugas-tugas, sehingga saya merasa tenang dan nyaman kalau seperti itu, Pak. Meskipun terkadang saya harus akui, Pak, kalau saya yang butuh dengan teman-teman, terkadang saya harus bekerja keras sendiri untuk mengatasi hal-hal seperti itu, Pak. Iya, nah. Jadi kira-kira ada enggak yang Nasrullah sudah bagaimana solusi yang bisa kamu lakukan supaya Nasrullah bisa orangnya lebih bergaul? Kemudian kira-kira ada enggak solusi yang apa? Ada enggak langkah-langkah Nasrullah bisa lakukan? Atau ada triknya supaya tidak, kan biasanya begitu lah ya. Maka saya mau ini sebenarnya cuma tidak tahu bagaimana. Nah, itu ya. Ya, sebenarnya Pak, saya juga sebenarnya pernah berpikir, Pak, seandainya saya masuk di kegiatan pramuka, Pak, mungkin saya bisa banyak berinteraksi dengan teman-teman. Kebetulan kan Bapak selaku pembina pramuka di sekolah, mungkin sebisa mungkin bisa memfasilitasi saya juga, Pak, untuk bisa dimasukkan dalam keanggotaan pramuka yang aktif, yang saya lihat teman-teman banyak kegiatan setiap pekan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Mungkin ini bisa mendorong kemauan saya untuk bisa berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Oh iya, bagus. Jadi di sini Pak Sula ada dua ya, yang terangkat menjadi dua masalah. Yang pertama karena karakternya pendiam, sehingga mengakibatkan sulit berinteraksi, ya. Kemudian yang kedua, karena merasa dirinya kurang mampu di sisi ekonomi, sehingga merasa minder dengan teman-teman yang lain. Nah, tadi kan yang pertama merasa minder dengan teman-teman yang lain, kan sudah ada beberapa langkah-langkah sudah kesempatan ke Bapak. Untuk itu, yang mana langkah-langkah yang mau tempuh, yang mana Bapak bisa bantu, yang mana Bapak yang bisa lakukan? Kalau yang sama tadi. Iya, mungkin yang pertama Pak, yang penting saya bisa lakukan Pak untuk mengantisipasi hal-hal ini, supaya saya bisa keluar dari situasi ini. Mungkin saya bisa
kalau Bapak mengizinkan saya mau bergabung dengan kelompok pramuka supaya saya bisa sedikit membangun rasa dalam diri saya untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Karena saya lihat Pak, di pramuka itu banyak hal-hal positif yang bisa saya dapat, terutama dalam proses komunikasi yang baik dengan teman-teman. Artinya Pak, saya lihat teman-teman yang gabung di situ Pak, dia sambil bermain Pak, dia bisa melakukan aktivitas pelajaran juga yang memang saya sukai seperti itu Pak. Tapi sampai saat ini Pak, saya masuk di kelompok pramuka itu. Ya, jadi Nasla memilih bagaimana menemukan masalahnya itu, ini yang bergabung ke pramuka. Ini bergabung ke pramuka. Kemudian dari kegiatan Iya, Pak. pramuka itu, Nasla bisa mengembangkan diri di situ, kemudian didapat komunikasi aktif dengan teman-temannya. Itu yang Nasla inginkan. Menurut tadi yang saya dengar. Iya, Pak. Mungkin seperti jadi itu, Pak. Mungkin salah satu cara. Iya. Iya, mungkin salah satu Pak alternatif yang bisa saya lakukan yang cepat ini dan mungkin yang mungkin sangat cocok untuk saya lakukan Pak, itu kalau saya masuk di pramuka. Karena saya lihat di pramuka itu Pak banyak hal-hal pelajaran untuk menciptakan keterampilan berkomunikasi dan bergaul banyak didapatkan di situ Pak. Nantilah kalau saya sudah bisa di sini, saya bisa transformasi keterampilan-keterampilan ini pada kegiatan-kegiatan pembelajaran supaya saya juga bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman yang ada di kelas sehingga saya dapat kerjasama dan kolaborasi dengan teman saya yang lain. Kemudian, yang tentunya pada ujungnya Pak dapat meningkatkan kualitas pribadi saya baik dalam keterampilan hidup saya sehari-hari dan meningkatkan kompetensi akademik saya Pak. Meskipun saya akui sekarang Pak nilai saya memang bagus, tapi saya yakin dan percaya Pak kalau saya bekerjasama dengan teman-teman, nilai yang saya peroleh sekarang ini Pak mungkin jauh lebih bagus lagi jika seandainya nanti saya bisa menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan teman-teman yang lain di dalam kelas. Makanya Pak, untuk batu loncatan ke sana Pak, mungkin langkah awal sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, saya masuk di kelompok pramuka untuk mengembangkan diri saya dalam kegiatan-kegiatan nanti di pramuka. Saya bisa mengembangkan keterampilan pergaulan saya, keterampilan berkomunikasi saya, dan keterampilan kerjasama dengan teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu Pak yang sementara bisa saya lakukan dari arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk Bapak. Meskipun tadi ada juga petunjuk Bapak dari kelompok belajar. Ya. Mungkin itu langkah kedua Pak nanti saya lakukan setelah saya masuk di pramuka. Mungkin seperti itu Pak. Kalau untuk sementara. Jadi kalau begitu dari saya. Bapak bisa jadi apa yang bisa membantu saya. Jadi begini Nasrullah, saya bisa simpulkan ya bahwa Nasrullah ini sebenarnya orangnya pendiam, sulit bergabung dengan teman-temannya, dan alhamdulillah kita sudah menemukan solusi ya, sudah menemukan solusinya. Apa yang Nasrullah akan melakukan ketika untuk menggali mimpinya untuk bergabung dengan teman-temannya. Jadi alhamdulillah Nasrullah sudah memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang sudah Nasrullah sendiri temukan, yaitu bergabung di kegiatan ekstrakurikuler, ya. Nah, bergabung di kegiatan karena melalui kegiatan itu Nasrullah merasa bahwa di situ bisa dapat menjalin komunikasi baik dengan temannya, bisa mengaplikasikan nanti ilmunya di dalam kelas, bagaimana komunikasi yang baik. Ya. Untuk itu Nasrullah, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini, terima kasih banyak atas waktunya Nak, karena sudah siap untuk Bapak pernyataannya terkait hal ini.
Ya nak, jadi saya mohon maaf nak kalau misalnya ada kekurangan dari Bapak ya. Ya. Jadi saya cukup nak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima oke. kasih Pak. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Amin dan para Pak Lasmi Rasid. Jadi saya mengamati tadi proses coaching yang telah kita laksanakan. Melihat dari kriteria daripada Tirta ini, saya sudah menangkap bahwa keempat komponen daripada Tirta ini sudah tercakup ke dalam proses coaching ini. Kenapa? Karena yang pertama di tujuan itu kita sudah tahu bahwa tujuan daripada Pak Sulasmi menghadap ke Pak Amin itu adalah konsultasi untuk menyelesaikan masalahnya yang selama ini diamati oleh Pak Amin. Jadi situ Pak Sulasmi sudah mengungkapkan apa yang menjadi kendalanya. Kemudian di tahap kedua itu diidentifikasi, coach telah mampu mengerahkan coach untuk mengidentifikasi masalahnya tentang mengapa dia selalu ingin menyendiri, dalam hal ini tidak mau bekerja sama dengan temannya. Dan di sini coach sudah menemukan bahwa memang ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor sosialisasinya yang memang kurang baik. Kemudian yang kedua itu adalah faktor kesukaan. Memang kesukaannya Pak Nak Sulasmi ini di sini sudah terungkap bahwa dia memang suka menyendiri, senang dengan kedamaian, senang dengan ketenangan. Jadi ketika dia bekerja sama dengan teman-teman itu, banyak hal yang hal-hal yang tidak dia sukai, ternyata dia merasa terganggu dengan hal itu. Kemudian coach juga sudah mampu mengerahkan coach untuk melakukan rencana selanjutnya untuk merubah masalah yang dihadapi itu dengan bertanya bagaimana caranya supaya Pak Sula ini muncul jiwa sosialnya dengan bekerja sama dengan temannya. Dia mampu menggali kendala-kendala yang ada di diri Nak Sulasmi. Nah, kemudian dia mampu mengumpan balik bahwa ketika dia nanti melakukan kegiatan pembelajaran, Pak Sulasmi meminta bantuan kepada coach untuk mengaktifkan Nak Sulasmi ini di grup, di kelompok-kelompok pembelajarannya itu. Supaya apa? Dia merasa terpancing. Nah, dia mau dipancingnya seperti itu. Kemudian tanggung jawab. Ya, jadi sebagai coach dia punya tanggung jawab menyampaikan hal-hal yang tadi itu, mengarahkan hal-hal yang mereka sudah rencanakan. Nah, dia sudah dia sudah mampu menunjukkan bantuan apa yang akan diberikan kepada coach untuk mengembangkan kelemahan yang ada selama ini. Jadi itu barangkali jadi secara intinya bahwa coaching yang dilakukan ini sudah memenuhi 4 kriteria daripada Tirta. Itu barangkali sekian dari saya sebagai pengamat di coaching ini. Ya. Berjalan dengan baik kelompok dua pagi ini, Sulasmi Pak Amin. Ya, saya stop rekor ya.